Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini, aku dan Kantan akan sharing ilmu bagaimana caranya bikin tie-dye dengan menggunakan natural color atau pewarna alam. Pewarna alamnya sendiri bisa kita dapatkan dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita, seperti daun ketapang, kulit rambutan, kunyit, batang buah, biji, hingga limbah dari serutan kayu ulin. Di video kali ini kita akan mencoba memanfaatkan limbah dari serutan kayu ulin. Kalian bisa dapatkan bahan tersebut di tempat-tempat seperti mebel atau gudang kayu yang ada di sekitar tempat kalian. Sebelum kita praktek lebih jauh, kita kenalan dulu yuk, apa sih tie-dye menurut kalian? Jadi tie-dye itu adalah teknik ikat celup pada kain atau media tertentu untuk mendapatkan motif atau corak yang kita inginkan. Tie-dye sendiri pertama kali muncul di Afrika dan dibawa di Amerika pada era 1700 hingga 1800-an. Di Indonesia sendiri, teknik tie-dye dikenal di beberapa daerah dengan sebutan beragam. Di Pulau Jawa sering disebut jumputan atau kain teritik, sementara di Palembang dikenal dengan sebutan kain pelangi. Dan di Kalimantan sendiri tie-dye dikenal dengan nama sasirangan. Namun tie-dye dikenal luas di berbagai negara dengan sebutan shibori yang dibawakan oleh Jepang. Kini pesona tie-dye kembali jadi bagian trendsetter di tahun 2020 melalui aplikasi jejaring sosial. Tak hayal, brand ternama seperti Dior dan Zara juga merilis fashion berbasis tie-dye versi mereka. Nah, itu tadi singkat cerita perjalanan tie-dye di beberapa negara. Gimana? Kalian udah tertarik untuk bikin kaos tie-dye versi kalian? Sebelum mulai, kita kenalan dulu yuk sama bahan-bahan yang akan kita gunakan. Pastinya bahan-bahannya mudah banget, seperti benang, karet gelang, jarum, plastik, spidol, dan media bahan lain sesuai keperluan. Oke, langsung saja kita praktekkan 10 teknik pola di tie-dye. Untuk teknik yang pertama, kita lipat menggunakan teknik akordion, yaitu kita lipat secara presisi antara kanan dan kiri kaos seperti ini, kemudian di tengahnya, dan kita balik. Habis itu kita lipat kembali dan hasilnya seperti ini. Setelah kaos dilipat rapi, selanjutnya kalian akan mengikat kaos tersebut. Kalian bisa menggunakan karet gelang atau benang. Jika kalian ingin menggunakan karet gelang, kalian harus menyambungkan karet gelang satu demi satu sampai panjang seperti ini. Setelah itu, kalian bisa memulai mengikat. Kalian mengikat dari atas, membentuk vertikal, melilit secara menyilang. Jika kalian menggunakan media yang berbeda seperti benang atau tali rapia, tentunya hasil corak yang didapatkan akan berbeda pula. Teknik yang kedua, kali ini kita akan membentuk spiral. Kita menggunakan garpu sebagai alat bantu. Letakkan garpu di tengah kaos dan memutar hingga kaos mengerucut membentuk bulatan. Kemudian kalian rapikan perlahan pola tersebut dalam bentuk spiral dan bisa menahannya dengan menggunakan karet gelang. Fungsi karet gelang yang elastis membantu pola tersebut untuk menahan agar si pola tidak hancur atau terlepas. Kalian bisa menambahkan beberapa karet gelang untuk menahan beberapa sisi agar tidak terlepas dan bulatan pola terlihat kokoh. Dan seperti ini pola yang dihasilkan dari ikatan karet gelang yang dibentuk secara spiral. Teknik yang ketiga, kita akan membentuk lipatan dari bawah kaos sampai atas seperti ini. Kemudian kita lipat dari kiri kaos membentuk bulatan lonjong, kemudian kita bisa ikat menggunakan karet gelang di sisi tengah dan sisi pinggir lainnya. Seperti inilah hasil dari lipatan pola pada teknik ketiga. Pola keempat, kita akan membuat lingkaran spektrum dengan cara menarik pada tengah kaos, kemudian kita tarik ke atas dan mengikat pada bagian bawah. Kita akan mengikat pada 3 bagian kaos, yaitu dari bawah, tengah, dan atas. Bentuk pola ini kalian bisa membuat efek warna pada kaos tersebut dari bagian-bagian
karet gelang yang sudah kalian ikatkan pada kaos tersebut. Seperti ini bentuk pola keempat yang sudah kita buat. Pola kelima, kita akan membentuk teknik lipat itajime dari shibori. Kalian hanya perlu membentuk lipat dua dari kaos dan melipatnya lagi secara presisi antara depan kaos dan belakang kaos. Kemudian kalian lipat kembali hingga membentuk persegi. Pada lipatan persegi tersebut, kalian bisa menggunakan stik es krim atau benda keras lainnya sebagai perintang pewarnaan, sehingga pewarnaan akan dibatasi oleh benda tersebut. Gunakan karet gelang agar menahan pola agar tidak lepas, dan inilah bentuk akhir dari pola kelima. Pola keenam, kita akan membentuk pola dengan menggunakan paralon atau kalian bisa juga menggunakan selang. Jadi sebelum kalian membuat pola, kalian balik dulu kaos tersebut, kemudian kalian gulung sampai atas, dan selanjutnya kalian akan ikat melingkar menggunakan tali rapia. Pada pola ini kalian tidak perlu mengikat secara kuat, kalian hanya cukup menggulungkan tali rapia hingga habis dan membuat pola kerutan dari atas ke bawah hingga kerutan-kerutan muncul di tengah paralon, hingga membentuk gulungan kaos lebih kecil dan berkerut seperti ini. Pada pola ketujuh, kita akan membentuk pola-pola abstrak dengan cara menggumpal-gumpal kaos tersebut dari ujung kaos hingga ujung kaos yang lainnya, hingga membentuk gumpalan bola dengan cara mengikatnya dengan karet gelang. Pada pola ini, kekuatan dan kecepatan menjadi kunci dalam terbentuknya pola yang ada. Fungsi karet gelang di sini akan menjadi penahan atau perintang dalam proses pencelupan. Kalian bisa menarik atau menambahkan karet gelang untuk mendapatkan bulatan yang sempurna. Dan seperti ini hasilnya. Pola ke-8, kita akan membuat pola dengan menggunakan plastik sebagai perintang. Langkah pertama, kita akan mengkerutkan kaos dan membungkusnya menggunakan plastik di bagian yang kita inginkan. Setelah itu, kita akan ikat menggunakan karet gelang di bagian kanan dan kiri ujung plastik sebagai penahan dari plastik agar tidak lepas. Bagian yang tertutup plastik tidak akan terkena warna, otomatis akan berwarna putih, dan kalian bisa mewarna dengan beberapa warna bagian atas dan bawah, seperti inilah. Pola ke-9, kita akan menciptakan lingkaran-lingkaran ruam dari batu. Langkah pertama, kalian ambil batu dan meletakkannya di bagian belakang kaos, kemudian kalian ikatkan menggunakan karet gelang. Selain batu, kalian bisa menggunakan kelereng atau media-media lainnya yang bisa menciptakan perintang. Kalian bisa mengaplikasikan batu tersebut mau sebanyak apapun sesuai selera kalian, dan sebaiknya batu atau media yang kalian gunakan tidak berukuran besar, sehingga pola-pola yang kalian bentuk bisa lebih banyak dan teratur. Oke, seperti inilah hasil akhir dari pola ke-9 yang kita buat. Pada pola ke-10, kita akan menggunakan teknik jahitan yang biasa dikenal dengan sasirangan. Nah, pada pola ini kita akan membentuk pola melalui mal atau cetakan, atau kalian bisa menggambarkan langsung motif yang ingin kalian gambarkan. Sasirangan sendiri merupakan salah satu jenis tie-dye, yaitu teknik ikat celup. Dan setelah mempola, selanjutnya kita menjahit atau menjelujur. Kita menjahit mengikuti pola yang sudah kita gambarkan. Setelah kaos dijahit, kemudian kaos kita sisir atau kita tarik sampai benar-benar mengerucut. Seperti ini contoh dari hasil kaos yang sudah disisir. Oke, itu tadi 10 teknik ikat celup tie-dye. Selanjutnya kita masuk ke proses pewarnaan. Di proses pewarnaan kali ini, kita awali dengan merebus bahan, yaitu memasukkan takaran dari kayu ulin dan kita campur dengan air, yakni menggunakan proses ekstraksi atau perebusan hingga air mendidih. Setelah pewarnaan siap, selanjutnya kita masuk ke proses pencelupan. Basahi kaos dan tiriskan.
kita menggunakan dua ember. Ember pertama yaitu pewarnaan dan ember kedua fiksasi sebagai pengunci dari pewarnaan tersebut. Pertama, kita masukkan bahan ke dalam ember pewarnaan hingga warna menjadi coklat. Tidak perlu waktu lama, bahan sudah siap diangkat dan ditiriskan. Kemudian kita berpindah ke ember yang kedua yaitu fiksasi. Fungsi dari fiksasi adalah untuk merekatkan warna atau mengunci warna agar tersimpan dengan baik. Kemudian kita lakukan pengulangan selama 3 kali atau lebih, sesuai dengan level warna yang kita inginkan. Seperti inilah hasil dari pencelupan yang sudah kita lakukan. Setelah itu, kalian bisa lepaskan benang atau ikatan karet gelang, kemudian bilas hingga bersih. Nah teman-teman, ini tadi hasil dari pola-pola teknik tie-dye yang sudah kita buat. Menurut kalian bagaimana hasilnya? Nah sekarang kalian bisa praktekin dan buat di rumah kalian sendiri dengan kreasi kalian yang sebaik mungkin. Terima kasih sudah bantu aku dan Kantan mengenal apa itu tie-dye. Jangan lupa bantu share ya jika video ini bermanfaat. See you guys!